Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta sharing kepada teman-teman yang lain. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat serta bisa menambah referensi dalam menyikapi penyakit GERD, anxiety psikomatis berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi saya sharing kepada teman-teman. Nah, jadi teman-teman, memang penyakit GERD anxiety ini harus sabar dalam penanganannya karena penyakit GERD anxiety psikomatis ini perlu proses dalam proses penyembuhannya. Jadi kita harus tetap konsisten dan sabar, dan jangan lupa berdoa. Insya Allah kita akan diberi jalan menuju kesembuhan dalam menghadapi penyakit GERD anxiety psikomatis. Nah, jadi kali ini saya ingin membahas ya guys tentang fakta dan mitos terhadap penyakit GERD anxiety psikomatis. Jadi ada beberapa poin yang insya Allah saya akan bahas sesuai dengan pengetahuan saya ya guys. Nah, yang pertama, mitos bahwa penyakit GERD dan MAH itu sama. Nah, seringkali kita beranggapan ya, atau di masyarakat luas kebanyakan atau sebagian besar bahwa menganggap penyakit GERD dan penyakit MAH ini adalah sama. Nah, faktanya guys, penyakit GERD dan penyakit MAH ini adalah penyakit yang berbeda. Sehingga apabila kita menganggap GERD dan MAH ini sama, maka penanganan dan tindak lanjut penyakit GERD ini akan kurang tepat, sehingga kita akan berfokus pada lambung. Nah, pada faktanya penyakit GERD dan MAH ini adalah penyakit yang berbeda. Mengapa demikian? Kalau penyakit MAH itu dia berpusat pada lambung, seperti nyeri atau iritasi lambung, dan kita akan terasa mual, mau muntah, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri penyakit lambung. Nah, kalau penyakit GERD itu seringkali sebagian orang itu tidak merasakan apa-apa di lambungnya atau tidak mual. Nah, kalau penyakit GERD ini tiba-tiba saja dada seperti panas, kerongkongan seperti panas, yang diakibatkan naiknya asam lambung ke atas. Mengapa asam lambungnya bisa naik? Karena GERD permasalahan utamanya adalah pada katup otot esofagusnya yang bermasalah, sehingga kita harus menindaklanjuti bagaimana cara mengobati katup otot esofagusnya ini. Nah, memang benar guys, kita harus mengkonsumsi makanan yang tidak memicu asam lambung agar asam lambungnya tidak naik atau tidak reflux. Tetapi kalau menurut saya, apabila kita tidak menindaklanjuti kerusakan dari otot esofagus ini, maka percuma saja. Ketika kita makan, asam lambung akan bisa naik juga kalau katup otot esofagusnya tidak ditindaklanjuti. Nah, apa sih penyebabnya kerusakan yang terjadi pada otot katup esofagus? Nah, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat stresor pada pada orang tersebut. Sehingga ketika orang memiliki tingkat stresor yang tinggi, maka bisa melemahkan katup otot esofagusnya, sehingga ketika makanan masuk dari kerongkongan ke lambung, maka otot esofagus akan mengalami masalah, sehingga dia tidak bisa menutup kembali atau dia kurang rapat kayak gitu ya guys. Nah, jadi gimana cara tindakannya? Ya, tentu banyak metode-metode yang dilakukan ya. Biasanya guys, kalau GERD ini sebagian orang biasanya GERD itu bisa baik dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan kondisi mental seseorang sudah labil,
nggak stres lagi, biasanya otot esofagusnya itu akan memperbaiki dirinya sendiri atau bisa berjalan dengan normal kembali seiring waktu berjalan. Tetapi kita juga bisa melakukan terapi-terapi seperti totok syaraf, di mana totok syaraf ini yang dilakukan oleh orang yang ahli. Atau juga kita bisa membantu lambung kita tidak memproduksi asam lambung terlalu banyak dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak memicu asam lambung. Nah itu guys ya, bisa menggunakan cara berbagai metode. Tetapi sebagian orang juga bisa bahwa GERD ini, otot katup esofagusnya ini bisa sembuh dengan dirinya. Nah guys, yang kedua mitosnya adalah GERD bisa memicu kanker, terutama kanker pada kerongkongan. Hal ini adalah mitos karena sedikit sekali orang yang terkena kanker ya ketika orang terkena GERD. Biasanya guys, orang yang terkena GERD apabila tidak ditindaklanjuti dan jangka panjang selalu reflux, asam lambungnya naik terus menerus, maka bisa juga menyebabkan kanker pada tenggorokan karena adanya bakteri-bakteri yang berkembang dengan meningkatnya asam lambung tadi, karena bakteri itu suka sekali di tempat yang asam, pH asam. Jadi sangat memungkinkan sekali terjadinya kanker pada tenggorokan. Tetapi hal ini sangat jarang sekali guys. Hal ini bisa terjadi kalau GERD ini tidak dilanjuti dengan baik atau didiamkan saja. Nah, mitos yang ketiga, bahwa penyakit GERD ini bisa menyebabkan kematian. Nah guys, jadi penyakit GERD ini tidaklah benar bisa menyebabkan kematian. Karena guys, penyebab kematian utama adalah berhentinya detak jantung atau tidak tersuplainya oksigen ke seluruh tubuh karena jantung tidak mempunyai kemampuan untuk memompa darah. Nah, dalam hal ini kematian mendadak itu bisa diakibatkan oleh berhentinya jantung. Tetapi guys, apabila kalian terkena penyakit GERD, kalian biarkan terus menerus, maka hal ini bisa akan mengganggu aktivitas jantung dalam memompa darah, sehingga lama-kelamaan jantung akan ikut rusak. Dalam hal ini, apabila kalian sudah terindikasi terkena GERD seperti selalu merasa heart beating, dada terasa panas sampai kerongkongan, maka hendaklah tindak lanjutin, segera periksakan diri kalian itu ke dokter ya, atau bisa melakukan terapi-terapi sendiri. Nah, yang keempat, bahwa GERD ini adalah penyakit keturunan. Nah, ini adalah mitos guys, tidaklah benar. Karena orang yang terkena GERD ini biasanya dipengaruhi oleh dari beberapa faktor, yaitu beberapa faktor obesitas, makanan yang tinggi lemak, terus gaya hidup. Gaya hidup di sini seperti suka tidur malam, tidurnya tidak teratur, dan tingginya tingkat stres. Nah, kalau dari obesitas guys, obesitas ini kalau menurut saya itu ada dua guys ya. Kalau menurut saya, ada orang yang gemuk berisi, dia gemuknya itu rata guys, seperti misalkan dari postur tubuhnya dia besar, gemuk, dari tangannya dia berisi gitu guys, dari kakinya juga berisi. Nah, itu adalah gemuk merata. Nah, tipe yang kedua adalah ada orang yang gemuk hanya di perutnya saja guys, di bagian tubuhnya perut. Nah, orang yang tipe kedua ini sangat rentan sekali akan terkena GERD karena tubuhnya ini banyak sekali menyimpan lemak di bagian perut, sehingga akan membuat katup esofagusnya ini akan bekerja keras dalam membuka tutup pada saat makanan masuk. Ada tekanan-tekanan karena tipe gemuk orang yang kedua ini hanya di perut saja. Nah, ini yang biasanya akan rentan terkena GERD. Nah, kalau orang yang gemuknya yang tipe pertama yang rata, kalau kalian tahu ada tipe orang yang rata gemuknya itu, nah itu bagus kalau menurut saya guys, dan itu kecil kemungkinan untuk terkena GERD ya. Tetapi kalau misalkan pola hidup, pola makannya tidak baik, bisa saja akan terkena GERD. Jadi tipe
obesitas yang kedua ini yang rentan terkena GERD karena lemaknya itu menumpuk di dalam perut. Nah, terus yang kelima guys ya, yang kelima itu adalah mitosnya puasa bisa memicu GERD. Tentu hal ini adalah sebuah mitos ya guys. Malah kalau menurut saya guys, dengan berpuasa itu, dengan mengosongkan perut, malah membuat otot esofagus atau katup esofagus itu akan refresh sejenak, istirahat sejenak, sehingga ketika katup esofagusnya istirahat sejenak bisa memperbaiki sistem-sistemnya dalam membuka tutup secara otomatis ketika makanan masuk dan ketika dia bisa menutup kembali. Nah, hal ini kalau menurut saya itu adalah mitos guys. Nah, jadi itulah guys poin-poin yang kalau menurut saya itu mitos dan fakta terkait tentang GERD. Nah, dari sejauh ini guys, semoga teman-teman bisa memahaminya tentang mitos-mitos penyakit GERD ini. Dan saya doakan semoga teman-teman cepat pulih ya yang terkena GERD, karena penyakit GERD, anxiety psikomatis ini kalau menurut saya itu adalah penyakit lagi tren di zaman sekarang. Di usia di atas 27 sampai umur 35 di zaman sekarang ini sudah banyak sekali, rentan sekali yang sudah terkena GERD, anxiety psikomatis. Ya dikarenakan kita tinggal di perkotaan, tingkat stres yang tinggi dan makanan siap saji banyak sekali ya, sehingga kita kalau bekerja di kantoran itu tidak ada waktu untuk mengkonsumsi makanan sehat, karena makanan sehat ini juga proses memasaknya itu memerlukan waktu yang lama dan ribet, sehingga kita lebih memilih yang simple untuk memilih makanan yang siap saji. Oke guys, sekian dari video dari saya, semoga bermanfaat dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.